Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Frater dalam pembelajaran kali ini. Adik-adik semuanya, Frater berharap adik-adik dan keluarga semuanya tetap sehat dan selalu dilindungi dan tetap semangat meskipun masih dalam wabah corona. Adik-adik yang terkasih, jika adik-adik hendak bepergian atau kemana-mana, ingat taati protokol kesehatan. Baik adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang baru, yakni pembelajaran 4 yang membahas tentang Yusuf. Adik-adik bisa buka buku pegangan halaman 49-64. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati, pikiran dan hati kita, mempersiapkan diri kita agar kita dapat berdoa dengan baik. Marilah kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladan kesetiaan dan pengorbanannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti doa dengan baik. Adik-adik yang terkasih, Frater berharap adik-adik menyiapkan kitab suci, buku pegangan yakni buku paket agama Katolik, dan alat tulis terlebih dahulu agar dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Seperti yang Frater katakan di awal bahwa kita hari ini akan belajar tentang kisah Yusuf. Apa yang akan kita pelajari dari kisah Yusuf? Adik-adik yang terkasih, Frater persilahkan untuk membaca kisah Yusuf yang pertama terlebih dahulu, yakni dari halaman 54 sampai 55 atau Kejadian 37 ayat 12 sampai 36 dengan judul Yusuf diperlakukan secara tidak adil. Video di pause terlebih dahulu. Jika selesai membaca, silahkan untuk dilanjutkan lagi untuk menonton videonya. Adik-adik, dari kisah Yusuf ini, kita diajak untuk semangat berjuang dalam menghadapi setiap kesulitan dan cobaan dalam hidup. Dan kita juga diajak untuk tetap semangat dan memiliki ketabahan hati untuk menghadapi setiap kesulitan atau cobaan yang kita alami. Selanjutnya dari kisah Yusuf ini, kita juga dibantu untuk semakin menghayati bagaimana sih dari tantangan-tantangan itu kita bisa menghantar kita kepada kesuksesan dan kepada prestasi. Baik adik-adik yang terkasih, Frater mau bertanya, siapa yang pernah dari kita di sini mendapatkan prestasi? Baik itu ranking di kelas, prestasi di bidang olahraga, atau prestasi dalam hal-hal lainnya seperti lomba nyanyi di gereja, lomba baca kitab suci, lomba menggambar, atau lomba-lomba yang diadakan di RT atau di RW. Adik-adik yang terkasih, Frater yakin mungkin dari semua dari kita pernah mendapatkan prestasi. Ingat adik-adik, prestasi itu tidak diraih dengan cara yang instan atau mudah atau tanpa perjuangan. Akan tetapi, prestasi itu
dapatkan melalui usaha yang keras, semangat pantang menyerah, dan melalui perjuangan yang panjang. Ketika adik-adik mau juara atau mendapatkan prestasi di kelas, maka apa yang harus dilakukan adik-adik? Ya benar, adik-adik harus belajar keras dan memiliki semangat pantang menyerah, dan jangan lupa berdoa juga. Dan jika adik-adik mau mendapatkan prestasi, adik-adik juga harus meninggalkan yang namanya rasa malas, cuek akan pelajaran, tidur-tiduran, atau tidak patuh kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Dan adik-adik juga harus berani mengatakan cukup untuk main-mainnya, baik itu di rumah atau di sekolah, jika adik-adik semuanya mau sukses. Baik adik-adik, mari kita lihat gambar-gambar ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan prestasi dan penghargaan di dunia. Pasti mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki semangat pantang menyerah, dan tentu mereka terus berusaha dengan banyak latihan. Maka dari itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mendapatkan prestasi? Yang pertama, kita harus berani dan jangan takut untuk menghadapi yang namanya kesulitan dan tantangan. Yang kedua, kita harus kerja keras dan semangat juang. Ingat adik-adik, jangan sampai kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi itu melemahkan semangat juang kita untuk mendapatkan prestasi atau apa yang kita inginkan. Yang ketiga, ketika kita hendak meraih prestasi, kita harus memiliki keteguhan hati dalam menjalani berbagai kesulitan dan cobaan. Artinya, kita tidak mudah menyerah. Terus kemudian, kita juga harus memiliki kerendahan hati untuk setia menuruti rencana Tuhan, bahwa Tuhan mau mengatakan sesuatu atas tantangan, atas kesulitan yang kita hadapi. Ada keindahan ketika kita sudah melalui semua cobaan, rintangan, dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mari adik-adik yang terkasih, kita kembali membaca kisah Yusuf dari halaman 56 sampai 61 atau dari kitab Kejadian bab 39 sampai 45 yang berjudul Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Video di pause. Setelah membaca, silakan dilanjutkan lagi. Adik-adik yang terkasih, dari kisah Yusuf ini apa yang kita dapatkan? Dari kisah ini mengajarkan kita bahwa cobaan dan penderitaan pasti ada dalam hidup kita, dan kita harus tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik
untuk kita, dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan tersebut. Selain itu, kita juga harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk bertahan dalam cobaan dan penderitaan. Ingat, jangan mudah menyerah akan keadaan yang kita hadapi. Bertahanlah dan teruslah berjuang hingga mencapai kesuksesanmu itu atau keinginanmu. Adik-adik yang terkasih, ketika kita mampu melewati kesulitan dan cobaan itu, itulah yang akan membuat kita menjadi manusia tangguh yang siap meraih masa depan yang cemerlang. Dan kita juga harus memiliki keteguhan hati untuk meneladani semangat Yusuf yang senantiasa mengandalkan campur tangan Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan dalam hidupnya. Tuhan selalu menyertai kita, terutama di saat kita menghadapi kesulitan atau cobaan. Berdoalah agar Tuhan memberimu kemenangan untuk meraih cita-citamu. Jadi, kita harus melibatkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, dari kitab Kejadian bab 37 ayat 12 sampai 36 dan Kejadian bab 39 sampai 45 yang mengisahkan tentang Yusuf merupakan kisah yang menarik, di mana kita melihat atas seperti yang telah kita baca bahwa Tuhan telah membuka jalan bagi Yusuf. Tuhan memberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kemampuan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yakni menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan kita lihat hasilnya adalah sangat luar biasa. Ia mendapatkan kehormatan dari Raja Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, sudah jelas bukan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, tabah dalam penderitaan atau cobaan, dan tidak pantang menyerah, kita akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang sungguh luar biasa. Seperti yang dikatakan Frater tadi, kedua bacaan yang telah kita baca merupakan kisah yang menarik. Nah, di sini Frater menunjukkan bagaimana bisa terjadi bahwa Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir. Nah, lihat di awal di slide ini Frater menulis penguasa di Mesir. Bagaimana bisa Yusuf menjadi penguasa di Mesir? Dia harus melalui berbagai cobaan, kesulitan, dan penderitaan. Seperti apa yang dilaluinya? Yakni Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan ia pernah dituduh, dan Yusuf juga dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang kering. Nah, dari cobaan, kesulitan, dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini, akhirnya apa? Dia menjadi penguasa di Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang patut kita teladani dalam hidup ini, di mana Yusuf adalah orang yang tabah, orang yang setia pada jalan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, beginilah rencana Tuhan untuk Yusuf, sehingga ia bisa menjadi penguasa di Mesir. Apa yang dialami oleh Yusuf merupakan bagian dari karya keselamatan Allah. Meskipun Yusuf mengalami
hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Namun, itulah bagian dari keselamatan Allah. Ketika dia menjadi penguasa di Mesir, ya akhirnya membantu juga keluarga-keluarganya atau saudara-saudaranya yang pernah melakukan hal-hal yang buruk terhadap Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih, berdasarkan dari kisah Yusuf, apa yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang dalam hidup ini ialah selalu tabah dalam segala cobaan dan penderitaan, dan tetap apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita harus taati. Kita juga mungkin pernah mengalami cobaan dan rintangan di sekolah atau dimanapun kita berada. Seperti apa tantangan kita yang kita hadapi, yaitu tugas-tugas dari sekolah, atau saat kita mengerjakan tugas atau belajar online, tiba-tiba jaringan jelek atau kuota habis. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Maka, hadapilah semua itu dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan dan perintah Tuhan seperti Yusuf yang menjadi teladan kita. Baik adik-adik yang terkasih, adik-adik bisa menulis di buku catatan adik-adik. Yang pertama, kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal dalam meraih cita-cita kalau kita putus asa. Yang kedua, kesulitan dan cobaan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Kita tidak boleh menyerah. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Tuhan pasti akan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Yang kelima, dimanapun kita berada, kita pasti akan mengalami cobaan, penderitaan, tantangan, dan kesulitan dalam menjalani hidup, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ingat, seperti yang dikatakan Frater, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, anak-anaknya. Maka dari itu, hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan, seperti Yusuf yang menjadi teladan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, hanya demikian yang bisa Frater berikan untuk materi pembelajaran 4, yakni tentang Yusuf. Semoga adik-adik semuanya bisa belajar di rumah kembali atau nonton kembali video ini untuk didalami atau untuk menjadi bahan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita kembali mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita juga untuk berdoa bersama. Doanya kita doakan bersama-sama ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Kuatkanlah kami agar dalam menghadapi setiap peristiwa dapat selalu tabah dan setia seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, sekali lagi Frater mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk menonton video ini. Adik-adik yang terkasih, Frater berharap adik-adik dan keluarga semuanya selalu sehat, tetap semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya.
Bye.